وندمنا يا Allah. Selanjutnya mari kita simak pengajian kita pada malam hari ini kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Hudori LC MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dianugerahkan kesehatan, nikmat usia, sehingga bagaimana kita berupaya mengisi dari setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam ketaatan. Sehingga dalam setiap nikmat yang mengalir dalam kehidupan kita ini senantiasa bisa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, dan semoga mampu menjadi jalan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan kepada kita aturan-aturan terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bagi setiap pelakunya akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, kemuliaan dari ketaatan, dari hasil ketaatan yang dilakukannya terhadap aturan-aturan atau undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka itulah perbedaan antara aturan atau undang-undang buatan manusia dengan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan manusia berpotensi atau berpeluang untuk mendatangkan permasalahan, ya, artinya tidak akan menjamin 100% mampu memberikan solusi dalam kehidupan, karena buatan manusia, ya, sama seperti dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia yang dimana bisa salah, bisa lupa, ya, berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhan kita dalam hidup ini. Sehingga aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu sungguh telah disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan kita. Maka taatlah kita, tunduklah kita, patuhlah kita terhadap aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengannya kita akan menggapai kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita atas dihadirkannya sosok manusia yang mulia, yang melalui beliau kita mengenal aturan-aturan terbaik dalam kehidupan kita, maka senantiasalah kita memperbanyak salawat sebagai ungkapan terima kasih kita dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan penuh harapan semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan kemuliaan kelak di hari kiamat
dengan kita berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita terkait dengan fiqih, ya. Yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat sah salat, ya. Maka pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan dengan rukun salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Ya. Dan rukun-rukun salat ini khusus kita berbicara dalam mazhab Syafi'i itu 18 rukun, ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan dalam kitab penunggu niki warkanus salati 18 ruknan, ya. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, rukun salat ada 18, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan hendaklah kita mengetahui dari setiap rukun-rukun salat, ya, yang kita lakukan, karena rukun ini adalah sebagai penjamin dari keabsahan atau tidaknya ibadah salat yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salat itu adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Dan ketahuilah sesungguhnya salat itu merupakan pertanyaan yang pertama dari semua amalan kita nanti yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Maka berhati-hatilah dengan perkara salat ini, karena ketika seseorang mampu memberikan jawaban terbaik dari perkara salatnya, maka akan menjadikan ibadah-ibadah yang lainnya juga akan ikut baik. Tetapi bila nanti di hari kiamat pertanyaan salat sudah tidak bagus untuk dijawab oleh setiap manusia, maka berpotensi juga dari amalan-amalan yang lain ikut tidak baik. Maka salat, ya, kesimpulannya adalah salat menjadi penentu baik dan tidaknya jawaban dari setiap amalan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Maka perbaikilah salatmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki nasibmu, ya. Perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka awali kebahagiaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, adapun rukun salat yang pertama yang tertuang dalam kitab yang pelungguh pegang, ya, itu yang pertama adalah an-niyatu, niat, ya. Niat, rukun salat yang pertama ialah niat. Niat sebagaimana yang kita ketahui adalah, ya, syarat penentu dari sahnya amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Ini niat, ya. Sehingga dikatakan dalam hadis pertama dalam kitab Arba'in itu, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat, ya. Maka bagaimana niat itu, ya, maka begitu pula jaminan
daripada ibadah kita itu. Sempurna niat kita, baik niat kita, baik pula hasil daripada yang kita lakukan. Tidak baik niat kita, maka tidak baik pula dari hasil yang kita lakukan. Nah, niat ini hadratal muhtaramin rahimakumullah memiliki 3 syarat, ya. Apa syarat yang pertama? Harus baru niat seseorang di dalam melaksanakan ibadah salat itu, ya, akan menjadi sah, akan menjadi benar ketika ada 3 kriteria ini. Yang pertama apa? Hendaklah orang yang berniat itu beragama Islam, ya. Kalau ada orang yang berniat salat tetapi dia tidak beragama Islam, maka sudah barang pasti niatnya tersebut tidak sah, tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat daripada niat itu, dia itu harus mumayyiz. Yang berniat itu harus mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Apa yang dimaksudkan dengan perkara fardu, apa yang dimaksudkan dengan perkara sunnah. Itu namanya mumayyiz. Sudah tahu tentang ketentuan hukum. Tahu ambaran si kena, ambaran si salah, ambesi wajib, ambesi sunat, ambesi haram, ambesi mubah, ambesi makruh. Tahu ini, ya. Ini syarat yang kedua. Ampuna kena niat dengan ino, ampuna kena dengan si berniat ino, ya. Bagaimanapun dia berniat, logo nina tahu beda yang mbe halal, mbe haram, mbe makruh, mbe mubah, mbe sah, mbe batal, ya, maka orang yang seperti ini tidak dibenarkan niatnya. Ya, ini syarat kedua daripada niat. Syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir dari orang yang berniat itu, harus dia mengetahui akan hal niatnya. Harus tahu apa sih niatangna ino. Harus tahu apa sih negawe ino. Ya. Ini dia syarat yang ketiga. Ante dende nemilu-miluang. Salat dengan salat ya. Puasa dengan puasa iya. Lagu nina tahu apa sih negawe ino. Ya. Bedaya dengan bedaya ya. Bebarat dengan bebarat iya. Besual dengan besual iya. Ya. Nah, jadi niat ino, ya, baru dia akan menjadi sah kapan, ya, ketika seseorang tersebut mengetahui dari apa yang diniatkan itu, ya, dari apa yang diniatkan itu. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka dengan si ingin melenggawa ibadah, tentu harusnya tahu ibadah si gawe ino. Kita dengan surat milu ya, surat apa gini gawe. Nah, ini dia. Harus dia tahu apakah salat zuhur kah, salat asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, ya. Sehingga dituntut bagi orang yang berniat itu mengetahui dari apa yang diniatkan itu, ya. Karena dalam niat itu juga nanti akan membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, ya. Beda antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan perkara sunnah. Nah, ini juga harus diketahui oleh orang yang berniat. Ya. Solat dengan taraweh, solat imilu taraweh. Dia tahu apa hukumnya solat taraweh. Asal temilu-miluang doang. Solat taraweh, milu solat taraweh. Seperti itu. Ya. Nah, ini jadi orang yang tidak mengetahui dari tujuan niatnya itu, dari arti atau makna niatnya itu, maka orang yang seperti ini tidak dibenarkan niatnya dan sah niatnya. Ya, jadi 3 tadi itu, ya, syarat sahnya niat seseorang itu. Pertama, dia itu harus muslim. Yang kedua, dia harus mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara hukum taklifi di sana, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, dan seterusnya. Yang ketiga, seseorang yang berniat itu harus mengetahui dari apa yang diniatkan. Ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu dalam perkara niat salat, ya, ngumbe angkat berniat. Nah, ini dia sekarang permasalahannya. Dalam mazhab Syafi'i,
dalam madhab Syafi'i, niat sholat itu minimal terhimpun 3 rukun. Ya, terhimpun 3 rukun. Ini harus terhimpun 3 rukun di dalam niat sholat ini. Mana yang pertama? Yang pertama itu disebut dengan at-ta'yin, ya, atau al-qasdu lah pertama. Al-qasdu, ya, ini yang pertama. Al-qasdu, adanya keinginan hati untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Al-qasdu, keinginan, ya, ada keinginan hati, sehingga niat itu tempatnya di dalam hati. Al-qasdu, keinginan, hajat, niat, itulah yang disebut dengan al-qasdu, keinginan. Pelungguh lapar, tiba-tiba pingin mangan. Nah, keinginan untuk mangan itulah yang disebut dengan al-qasdu, ya. Kita dengar orang azan jam 12 tepat, ya, atau 11.58 lah kalau sekarang, ya. Kita dengar orang azan, langsung tergerak hati kita ingin melaksanakan sholat. Nah, keinginan melaksanakan sholat itulah yang disebut dengan al-qasdu, ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu yang kedua, ya, yang kedua apa? At-ta'yin. Ini dalam madhab Syafi'i aja tanpa qad ini, ya. Rukun niat ini. Yang kedua ta'yin. Apa ta'yin itu? Menentukan lekan setiap ibadah salat cigawe teh inu. Harus inu. Ya. Salat apa kan tegawe nak ke? Salat zuhur. Maka harus terbersit dalam niat kita itu akan salat yang kita ingin kerjakan. Jadi nak kanggo ngapal-ngapal atau sembarangan salat. Yang penting wah kubaniat usolli lillahi ta'ala, ini cukup, ya. Usolli lillahi ta'ala tidak cukup. Jadi usolli itu yang disebut dengan al-qasdu. Nah, sekarang salat apa yang dikerjakan? Nah, menentukan salat yang ingin dikerjakan itulah yang disebut dengan ta'yin, ya. Misalkan setelah ini kita akan salat apa? Salat Isya. Maka harus hadir dalam niat seseorang itu usolli fardal isya'i. Seperti itu, ya. At-ta'yin, harus ada pengkhususan lekan ibadah si gentegawe ini. Ini dia, harus ini dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya. Jadi harus narak keinginan itu terbersit. Pertama, keinginan untuk melaksanakan salat. Yang kedua, keinginan untuk melakukan salat apa yang akan kita kerjakan itu, ya. Usolli fardal isya'i, ya. Lalu yang ketiga, ya. Lalu yang ketiga, rukun daripada niat itu dikatakan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, atau lebih jelasnya dalam kitab ini, wujubu niyatil fardiyah, ya. Wajib meniatkan fardu. Wajib niat fardu. Artinya apa? Niat salat cigawe teh ino harus nenepeng apakah ibadah salat cigawe teh ino perkara fardu atau perkara sunnat. Karena salat ini ya penuh, ya kan? Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, jadi niat fardiyah inilah yang akan membedakan terkait tentang salat apa sih gawe teh ino. Apakah fardu atau fardu kifayah, ataukah dengan perkara sunnah seperti itu. Salat istisqa, salat hajat, salat duha, salat qiyamul lail, ya, salat witir. Nah, ini dia harus dibedakan di sini sehingga kita tidak asal-asalan melaksanakan salat. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Minimal 3 ini yang harus ada di dalam niat seseorang yang ingin melaksanakan salat. Yang pertama tadi apa? Al-qasdu, ya, adanya keinginan, adanya niatan untuk mengerjakan suatu perkara, yaitu perkara salat. Yang kedua,
ta'yin, ya, menentukan tentang salat apa yang akan hendak dia kerjakan. Yang terakhir yaitu niyatul fardiyah, niat melaksanakan salat fardu, ya. Jikalau yang dikerjakan itu memang salat fardu. Kalau salat sunat maka diniatkan sunat seperti itu. Nah, sehingga kurang lebih niat salat itu, ya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, ya. Intinya ini yang disepakati oleh ulama, ya. Usalli fardal isya'i lillahi ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i usalli fardal isya'i lillahi ta'ala. Ada usallinya, ada fardal isya'i. Atau ketika kita mengatakan usolli fardal isya'i, cukup, ya, cukup. Hanya saja dalam madhab Syafi'i, ya, dianjurkan setiap solat atau ibadah yang kita kerjakan itu disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Artinya ada kalimat lillahi ta'alanya itu, ya. Dianjurkan seperti itu. Dianjurkan meskipun, ya, meskipun ini tidak menjadi ketentuan di dalam niat itu. Artinya la mudakatan tidak lillahi ta'ala, maka sah niatnya. Kenapa? Karena setiap solat yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan pasti bertujuan kepada Allah. Tidak ada orang solat zuhur persembahannya kepada selain Allah. Kenapa? Karena solat itu merupakan perintah dari Allah. Seperti itu, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka kalau kita ingin sempurna niatnya itu, ya seperti yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu, guru-guru tesilai. Kalau ingin sempurna niat kita, ya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lamun salat mesa-mesa, lamun jadi imaman lillahi ta'ala, lamun jadi ma'muman lillahi ta'ala. Ya, sempurna ajaran guru-guru tesilah ini, ya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya, ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini dia. Hanya saja niat imam ke makmum ini, ya, boleh dihadirkan, boleh juga tidak dihadirkan. Artinya bau tengah makmuman atau imaman, tetapi, ya, sangat dianjurkan kapan? Ketika laki-laki mengimami perempuan. Itu dibahasakan dalam kitab yang lebih besar, ya. Lihat tahun anjurang, ya. Tahun anjurang makmuman atau imaman ini, ya. Nah, itu dia. Lamun pada mama berjamaah bisa, tidak imaman, tidak makmuman, sah niatnya seperti itu, ya. Lalu ante dende nak kelicur otak pelunggu dende nak keribat, nak keliru, ya. Niatang wah marangkun sedang ngajar itu guru tesilai. Itu sempurna sekali itu, ya. Yang usolli fardhu dhahri misalkan arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, hanya saja hadratul muhtaramin rahimakumullah, niat ini cukup lek dalam ate. Si aran niat ini pegawaian ate, ya. Nah, hati, ya, menghadirkan ungkapan seperti itu, maka itu cukup niat tanpa harus dilafazkan di mulut, ya. Tidak harus dilafazkan, tanpa harus dilafazkan di lisan. Karena niat itu mahalluha, ya, an-niyah itu mahalluha fil qalbi. Yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi atente cukup atente bebasengeno, maka itu sudah sempurna niat kita, ya. Nah, si keliru ino
todok ngucapang apa si igana niatan logo ate sepi teduk. Tidak ada keinginan, hanya mulut saja. Sholli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbil. Allahu akbar. Logo hati dulangan ongkatna. Nah, ini masalah di sini. Ya. Adakan ate-aten teduang berniat meskipun tanpa dilafazkan dengan mulut, ya. Ketimbang todok teduang belafaz ngucapang niat logo aten tendek nara milu. Ini dia. Maka bagi orang yang sulit menghadirkan ungkapan seperti itu, menghadirkan niat keinginan seperti itu, bisa dibantu dengan melafazkannya. Itu yang disebut dengan talaffuz bin niyah, mengucapkan apa yang ingin diniatkan. Ya, mengucapkan apa yang ingin diniatkan. Membantu, tujuannya membantu agar memudahkan hati ini menghadirkan niat, sehingga harus dibantu dengan lafaz niat. Dalam madhab Syafi'i, lafaz niat ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi ketika kita mengatakan usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala, disertai dengan hati, nah ini sunnah hukumnya. Ya, bukan bid'ah tetapi sunnah. Sampai niki paham? Jadi intinya di mana niat itu? Di hati, ya, di hati, bukan di lisan. Adaan lillah itu. Kayaknya sampun, Bro. Kalau adaan itu kan untuk salat mesa. Kalau yang kita kerjakan itu salat yang langsung adaan. Lamun terlangsung gawe salat ino pada waktunya, maka namanya ada. Kalau kita mengerjakan sholat bukan pada waktunya, namanya qadaan. Kalau kita ingin mengulangi sholat karena sholat yang tadi pertama kita kerjakan belum sempurna, namanya i'adah. Telu sholat ini, ya. Ada, qada, i'adah, ya. Ada itu kapan? Ada itu apa? Mengerjakan sholat pada waktunya. Salat zuhur jam 11.58 atau jam 12. Nah, salat pada waktunya disebut dengan ada. Tindo gara-gara begadang, kekelam uras-uras jam 10. Nah, waktu salat apa jam 10? Darah kan, duha di sana itu. Nah, mengerjakan salat subuh bukan pada waktunya, itu disebut dengan qada. Nah, sekarang misalkan pelunggu ketangna, ya. Pelunggu udah perang nih. Terus jadi tawanan ketangkap. Ya. Pelunggu udah perang terus jadi tawanan ditangkap. Naenana borgol, imanana borgol, selopuna borgol, dari tamwid. Akhirnya salat. Nah, salat tidak bergerak, tidak ruku', tidak sujud, ya. Itu namanya salat darurat yang seperti itu. Maka nanti ketika dia memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, maka dia dianjurkan untuk mengulangi sholatnya. Nah, mengulangi sholat itulah yang disebut dengan i'adah. Wahai sholat buruk pada waktunya, lagu naman sempurna, uduk nena ula karena yang ngombe ya bakatang, ya kan? Ruku dula, sujud dula, ya yang butang-butang doang terus. Nah, diulangi nanti ketika misalkan dibebaskan. Nah, mengulangi sholat yang sudah kita kerjakan itu disebut dengan i'adah. Atau dengan si sholat le bis atau le pesawat, ya. Ada sholat dihormatil waqt katanya itu, sholat untuk menghormati waktu. Kalau datang waktu gara-gara le pesawat dengan ai neta ukuna wudu, ya, dan taong kuna tayamum terus salat, dan taong kuna butang, dan taong kuna ruku, dan taong kuna sujud. Pesawat kemudian kun terruku sujud tuh menggelintir sita, ya. Nah, akhirnya apa? Dia salat dengan cara duduk. Nah, nanti ketika dia sudah sampai di tujuan, nah ketika dia ingin ulang salat itu disebut dengan i'adah. Ya. Nanti dibahas.
Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan niat, ya. Maka niat itu sekali lagi itu tempatnya di hati. Dan niat itu kapan dihadirkan? Ini permasalahan yang masih berkaitan dengan niat, ya. Kapan? Lamun dalam madhab Hanafi ja'nana, ya, maka niat itu harus dihadirkan langsung berkesesuaian kence pegawaian, ya. Dan niat itu tidak boleh ada yang menyelangi dan arah kanggo molong ya secara niat ini, ya, meskipun memiliki jarak yang lama antara dia berniat dengan sholatnya itu. Misalkan lebale belum dengar dengan azan di masjid, gengko sholat zuhur. Wale balik lek kemudian niat salat zuhur, ya. Berangkat dulu ke masjid. Nah, setiba di masjid, imam langsung takbiratul ihram, pelungguh langsung takbiratul ihram Allahu akbar tanpa berniat sah salatnya. Kenapa? Karena tidak ada pemutus penyelang antara niat yang tadi diikrarkan itu, yang dihadirkan dalam hati itu dengan pekerjaan salat. Terkecuali misalkan pelungguh berniat dari rumah jalan tipa masjid, tiba-tiba petuk sandal, beli sandal, sudah ada niat yang lain masuk di sana. Kalau tadi niatnya untuk sholat, sebelum melaksanakan sholat ada niat yang lain masuk menyelangi antara niat yang sholat tadi itu, maka niatnya menjadi batal, maka harus diulangi niatnya seperti itu. Lagu orang dina ara si ngeriruin niat silekan balik ini, maka niatnya dari rumah, ya, itu sah langsung untuk dikerjakan di masjid tanpa harus mengulangi niatnya kembali. Azan silakan. Allahu akbar, selanjutnya tempat niat. Kapan kita harus berniat? Ya, sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan bersama, ya. Namun dalam mazhab Hanafi ja'nana, niat itu meskipun, ya, memiliki jarak yang panjang antara niat dengan ibadah yang kita lakukan itu, hanya saja disyaratkan dena ara pemisah. Tidak ada yang menyelangi antara niat itu dengan ibadahnya, ya. Maka sebagaimana yang tadi yang sudah contohkan, umpamanya jikalau kita berniat dari rumah ingin melaksanakan salat zuhur atau salat apapun itu, nah setiba hadirnya kita di tempat pelaksanaan salat, langsung takbiratul ihram, maka salatnya dikatakan sah karena sudah tadi berniat, ya. Namun dalam madhab Syafi'i hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, niatnya itu bisa dengan sebelum takbiratul ihram, ya. Jikalau sulit, ya, jikalau ingin lebih mudah, maka bisa sebelum takbiratul ihram, ya. Ketika selesai berniat, maka disambut dengan takbiratul ihram. Yang kedua, bersamaan antara takbiratul ihram dengan niat itu. Nah, ini yang sulit, ya. Jadi ketika lafaz Allah, ya, lafaz Allah itu sudah terucap, maka di hati sudah mulai terus, ya. Aku sengaja gawe salat, seperti itu dalam hati kita, ya. Keinginan untuk salat, niat untuk salat mulai sudah dihadirkan ketika mengangkat tangan, ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, ketika lisan, ya, selesai mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, maka bersamaan dengan selesainya niat di dalam hati. Sehingga dalam kitab yang lebih besar dikatakan, jikalau ada takbiratul ihram, ya, itu yang sunyi dari niat,
yang terlepas dari bagian niat, maka tidak sah di sana. Nah, tapi kalau ini dirasakan sulit, maka bisa memiliki alternatif yang pertama tadi, dengan berniat terlebih dahulu, ya. Ketika selesai berniat, ya, shalli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, atau adaan lillahi ta'ala, atau ma'muman lillahi ta'ala, langsung disambut dengan takbir Allahu Akbar, seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, perkara yang berkaitan dengan niat, ya, perkara yang berkaitan dengan niat. Maka sekali lagi ini perlu diperhatikan, karena dia merupakan rukun awal dari penentu sah atau tidaknya sholat kita. Lamun perkara niat ini gagal, maka rusak sudah, ya, sia-sia ini sampai assalamualaikum ini. Maka dari niat ini harus diperbaiki. Nah, tentu selamat niat ini, ya, baru kita akan bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat yang lain. Logo lamun wah niatna doang, ongkun tebeniat doang salah, maka wah gugur endah, berpotensi rusak rukun-rukun sholat yang lain. Karena niat ini penentu, niat ini penentu. Ia le awal gati tak ada si pertama, ya. Maka dipahami, ya, bagaimana berniat sholat yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan para ulama kita. Yang tentunya ini juga, ya, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun juga si ajaran itu si ulama te, ya, ulama madhab, guru-guru te, itu bersanad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita dianjurkan, bahkan dalam pendapat ulama yang lain harus dan wajib bermadhab itu. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui, ya, kita tidak akan mengetahui bagian-bagian hukum itu jikalau kita tidak mengambil dari ulama-ulama madhab, gitu. Dan ulama-ulama madhab tentunya termasuk di antara orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Muhammad dan seterusnya, gitu, ya. Termasuk di antara kurun atau generasi yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan ulama madhab dalam menentukan hukum, ya, dalam membukukan perkara-perkara syariat ini butuh perjuangan yang lama. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, nggak main-main, udah gampang-gampang untuk bisa mencetuskan suatu hukum, ya. Meneliti tentang darah haid saja Imam Asy-Syafi'i harus berjalan dari Irak ke Mesir itu, ya, membedakan antara darah yang keluar, ya, apakah sama darah perempuan yang di Irak, ya, dengan yang di negara yang lain di Mesir. Itu diteliti semua hadratal muhtaramin rahimakumullah, enggak main-main. Lantas kita menemukan satu potongan hadis, satu potongan ayat, lalu kita simpulkan menjadi suatu hukum. Enggak segampang itu, ya, melalui proses yang lama, ya. Sama seperti takaran dirham, dinar. Itu, ya, ada guru tiang itu masih hidup, beliau itu untuk mengkaji kepingan dirham itu, ya, dirham itu harus pergi ke Irak dulu, ya, pergi ke negara yang masih di sana itu menggunakan mata uang itu, atau orang yang menyimpan mata uang dinar dirham itu, ya. Nah, sampai seperti itulah para ulama-ulama kita terdahulu perjuangannya, gitu, gambaran perjuangannya untuk bisa memutuskan suatu perkara hukum. Ya, jadi tidak sulit. Kita ini ke karang enak-enaknya doang, tinggal buka literatur, ya, buka maraji istilahnya, buka referensi, ketemu, wah, selesai. Ya, nah ini yang perlu kita syukuri, ya. Kita belajar agama makin gampang, mudah, tidak sesusah pada zaman dahulu, ya. Tidak sesusah zaman imam-imam mazhab,
susah sekali untuk menentukan suatu perkara, untuk meneliti hadis apakah ini sahih, apakah ini mursal, apakah ini munqati dan seterusnya, butuh perjuangan lama itu. Ya, nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga muliakanlah para ulama-ulama kita, ya, dan berterima kasihlah kepada ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama mazhab, karena begitu besar perjuangan beliau sehingga kita mengenali, ya, mengenali ampun kena ongkunta beribadah, kena ongkunta bermuamalah, sehingga kita tidak sekarang enak-enak zaman yang baru sekarang muncul lalu menggampangkan, mengentengkan perjuangan dan tidak menghargai perjuangan ulama-ulama kita, ya, sul adab kita yang seperti itu. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan kajian kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan niat salat, ya, maka insyaallah kita akan lanjutkan dengan rukun salat yang kedua, yaitu wal qiyamu ma'al qudrati pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.